Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, komunitas meditasi Kristiani yang dalam masa Prapaskah ini bersama-sama merenungkan laku rohani untuk mengalami rahmat cinta Tuhan. Kesempatan yang indah ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang membawa kita semakin mendalam dalam permenungan Minggu Prapaskah yang keempat. Saya akan membacakan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam bacaan Minggu Prapaskah yang keempat ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat 17 dan 18 dalam firman ini. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman itu, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman akan Yesus, bahwa Yesus yang adalah Kristus Mesias merupakan kekuatan bagi kita. Maka sebagai murid Kristus, sebagai orang yang percaya akan Kristus Yesus, masa Prapaskah menjadi masa yang sungguh indah, masa yang sungguh agung, karena iman akan Yesus yang kita terima ini adalah anugerah, rahmat. Namun seringkali iman akan Yesus ini terhimpit oleh awan gelap yang mencekam. Inilah bagian dari hidup kita, para saudara, bahwa kita memiliki iman, kita memiliki anugerah, percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Tuhan. Namun seringkali dalam peristiwa-peristiwa harian kita, dalam waktu yang kita jalani, iman itu seringkali tenggelam, tertekan oleh awan gelap yang membuat kita cemas, takut, menangis, sedih, meratap.
Ada saja peristiwa-peristiwa yang membuat iman itu terhimpit. Bisa dengan sakit, bisa dengan musibah, bencana, bisa dengan kecelakaan, bisa dengan perseteruan, kesalahpahaman, bahkan perpecahan. Banyak hal yang membuat hidup kita terasa berat, terasa sulit, seperti yang saat ini masih kita alami di masa pandemi ini. Ada kecemasan, ketakutan, kehilangan, kedukaan, membuat kita merasa seakan hari esok tidak ada harapan. Membuat kita seakan hari esok terasa berat untuk dihadapi. Namun para saudara yang dikasihi Tuhan, firman hari ini yang kita renungkan bersama Minggu Prapaskah keempat ini membantu kita untuk melihat dengan cara yang berbeda atas perjalanan hidup kita ini. Sebagaimana yang difirmankan oleh Yesus dalam ayat 14 tadi. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Maka seperti Musa meninggikan ular yang dibuatnya, dan barang siapa melihatnya tetap hidup meskipun dipatuk ular itu ya. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan, agar barang siapa melihat yang ditinggikan itu dan percaya kepadanya, memiliki hidup yang kekal. Itulah Anda dan saya, yang adalah murid-murid Kristus, yang telah dikaruniai iman untuk percaya akan Yesus yang ditinggikan itu di atas kayu salib itu adalah Kristus, Mesias, Putra Allah, Penebus, Sang Hidup. Inilah perjalanan murid Kristus. Dan ini tidak mudah para saudara. Tidak mudah untuk sungguh pada saat mengalami awan gelap yang mencekam, melelahkan, menakutkan, percucuran air mata dengan kesedihan, kedukaan, kehilangan orang yang dikasihi, bahkan kehilangan dari diri kita sendiri, dengan perekonomian terpuruk, sakit, musibah, bencana, apapun. Awan gelap yang mencekam itu seringkali membuat iman kita tidak mampu lagi melihat bahwa yang disalib, yang ditinggikan itu adalah Kristus, Putra Allah, sumber hidup. Inilah menjadi pergumulan harian kita. Maka sebenarnya yang diajarkan oleh Romo John Main dengan bermeditasi Kristiani adalah salah satu cara di antara begitu banyak cara untuk beriman semakin mendalam. Karena dengan latihan rohani, berdisiplin, bertekun, satu hari, 2 kali kita duduk hening, Maranatha, sebenarnya kita dibantu untuk tetap mampu melihat bahwa yang ditinggikan itu adalah Kristus.
di tengah awan gelap hidup kita adalah sang sumber hidup, sang terang itu. Maka dengan bertekun, latihan rohani, meditasi Kristiani yang sepertinya terasa sama saja, seakan-akan tidak berdampak rohani, seakan-akan tidak bermanfaat. Ada saja gangguannya, pelanturan, lalu juga kesulitan mencari waktu. Setelah waktunya ada, ternyata niatnya yang melemah. Lalu ada banyak macam tantangan. Namun dengan bertekun tetap meluangkan waktu sehari 2 kali dalam waktu yang singkat Maranatha. Kita sebenarnya dibantu untuk mengalami cinta Tuhan ini. Dengan semakin bertekun bermeditasi Kristiani ini, kita dibantu untuk melihat dengan cara yang berbeda atas awan gelap yang berada di tengah-tengah kita. Bahwa di tengah awan gelap itu tetap ada Kristus Yesus. Akan ada harapan matahari yang bersinar. Tetap ada harapan akan penebusan, penyelamatan. Maka dengan bertekun, bermaranatha, terus. Sebenarnya kita dibantu untuk lebih mau datang kepada yang ditinggikan itu, yang adalah sang terang itu. Maka dikatakan juga di dalam ayat 19 tadi, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Seringkali para saudara, kelalaian, pelanggaran, dosa-dosa kita, baik itu dosa-dosa yang besar maupun dosa-dosa kecil yang terus-menerus kita lakukan, dosa-dosa itulah yang seringkali menghambat kita untuk datang kepada sang terang itu, terutama di saat kita mengalami awan gelap. Pelanggaran, perbuatan hidup kita yang menyimpang dari jalan Tuhan. Dosa-dosa kita bukan hanya dosa-dosa besar, namun ternyata dosa-dosa kecil yang sederhana, yang kelihatannya kecil, namun terus kita lakukan setiap saat, diulang-ulang, ternyata bisa menjauhkan kita dari sang terang itu. Maka masa Prapaskah menjadi masa yang sungguh agung, sungguh berrahmat bagi kita, untuk bukan hanya semakin bertekun dalam bermaranatha, bermeditasi, namun juga semakin datang untuk mohon pengampunan. Pengampunan atas kelalaian, pelanggaran kita, bahkan atas pelanggaran-pelanggaran yang kecil, yang dianggap dosa-dosa ringan, dosa-dosa kecil, namun ternyata itu terus-menerus kita lakukan setiap hari. Itu pun bisa menjauhkan kita berani datang kepada sang terang. Maka di masa Prapaskah yang penuh rahmat ini, mari kita mohon rahmat pertobatan, rahmat pengampunan, rahmat penebusan, agar sungguh di masa yang penuh rahmat ini kita mengalami rahmat pengampunan atas pelanggaran kelalaian kita, sehingga dengan semakin datang ke dalam rahmat pengampunan, kita semakin dimampukan untuk tetap melihat dan percaya bahwa yang ditinggikan di kayu salib itu adalah terang hidup, adalah anak manusia yang telah datang ke tengah-tengah kita. Terang itu telah datang ke tengah-tengah kita,
Dan itulah Yesus Kristus, penebus yang ditinggikan di kayu salib, yang menjadi tanda kemenangan kita. Maka semoga dengan pelaku rohani kita di masa Prapaskah minggu keempat ini, dengan firman dan juga dengan disiplin rohani yang terus-menerus kita lakukan, semoga kita dimampukan untuk menjadi murid Kristus yang memiliki cara pandang yang berbeda atas terang, atas badai yang menghalau kita, yang menerpa kita, untuk melihat bahwa terang itu ada, yakni Yesus sang terang itu adalah janji keselamatan. Mari kita semakin datang di masa Prapaskah ini kepada sang terang itu dengan mohon pengampunan atas dosa-dosa yang menghambat kita, agar dengan dosa-dosa yang semakin dibebaskan itu, kita semakin datang kepada sang terang itu. Karena semakin datang kepada sang terang itu, kita semakin disembuhkan, dibebaskan dari ketakutan, dibaharui untuk memiliki harapan, dan diselamatkan. Semoga masa Prapaskah, masa yang penuh rahmat ini, membaharui hidup kita untuk semakin datang kepada sang terang Yesus Kristus, sang terang sejati, sang sumber hidup, agar apapun yang kita jalani, apapun yang menerpa kita, kita tidak kehilangan iman akan Yesus. Karena barang siapa yang melihat dan percaya bahwa yang ditinggikan itu adalah Yesus Kristus, Putra Allah, terang hidup, maka dia memiliki hidup yang kekal. Iman kita mohonkan untuk dijaga, dilindungi oleh sang terang itu, yakni Kristus sendiri, agar tetap kokoh kuat, dan kita dimampukan untuk semakin datang di bawah salib sucinya. Di sanalah kita menerima terang yang membebaskan, terang yang menebus, terang yang menyembuhkan, karena terang itu adalah Kristus, Putra manusia, sang penebus yang telah bangkit mengalahkan dosa dan kutuk jahat. Berkat Tuhan menguatkan kita bersama untuk sungguh menerima rahmat, janji keselamatan dari Yesus, sang terang hidup. Baik saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk selanjutnya mari kita masuk dalam tahap berikutnya, yakni bermeditasi bersama. Kita akan bermeditasi dalam waktu 20 menit ini. Mari kita mengambil posisi duduk yang rileks, tegak. Anda bisa duduk di kursi atau duduk di bersila, posisi punggung tegak, mata terpejam, tubuh rileks, dan mulailah nanti kita masuk dalam keheningan Maranatha. Dengan lembut kita ulang dalam keheningan kita. Mari kita masuk dalam keheningan bersama kita. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari para saudara, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian para saudara, kita telah selesai dengan permenungan kita bersama di tengah masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati kita bersama.